Hanya ideologi dan keyakinan. Apakah itu benar? Ideologi tanpa keyakinan itu juga heran. Keyakinan kadang-kadang merupakan ideologi. Jadi seorang Marxis-Leninis, seorang Marxis yakin itu ideologi, tapi dia yakin. Seorang Islam mengatakan iman, tapi sebenarnya ideologi. Kedua hal itu bisa disatu dalam arti kalau kita menjadikannya sebagai pedoman dari langkah-langkah. Bagi langkah-langkah yang seolah pedoman yang koheren, yang meliputi semua hal. Problemnya adalah bahwa masyarakat dunia makin lama makin tidak koheren. Karena itulah kegagalan dari ideologi besar, termasuk agama-agama besar, menjadi dipertanyakan. Apa yang dikatakan oleh para kaum post-strukturalis sebagai narasi besar, teori-teori besar tentang perkembangan dunia, perubahan sosial, sudah mati. Begitu kita sudah hancur, karena dunia makin tidak bisa dirumuskan dengan satu teori. Tiap hari bisa berubah. Misalnya besok ditemukan manusia di angkasa luar, makhluk di Mars, berantakan agama kita, ilmu bumi kita, ilmu sekarang kan berantakan. Dan kita harus siap itu. Kalau nggak siap tiba-tiba ada gimana? Misalnya juga tiba-tiba ada cloning, manusia bisa dibikin manusia lagi. Lalu bagaimana penciptaan? Kita makin lama hanya bisa berpedoman pada satu hal atau dua hal, yaitu keterbatasan kita, kerendahan hati kita, dan sikap kita untuk menghormati orang lain. Jadi soal ideologi dan tidak itu dikalahkan oleh sesuatu yang lebih dasar, yaitu eksis. Bagaimana berpaling pada orang lain, bagaimana tidak membiarkan orang lain menderita, bagaimana orang lain merasa bagian dari kita yang kita rawat. Itu yang penting. Kalau agama keyakinan tidak bisa menjadi itu, dia akan mati. Dia akan bagian dari kekejaman yang sudah menjadi sejarah di dunia ini. Terima kasih. Saya Raisa. Hal yang ingin saya tanyakan kepada Mas Gun, tadinya saya pikir tidak boleh saya tanyakan karena kita mendiskusikan mengenai humanisme. Sementara tadi sepertinya Mas Gun memancing kita untuk bertanya tentang posisi neoliberalisme berkali-kali disebut. Dan saya terus terang merasa kehilangan kejernihan seorang Gunawan Muhammad yang selalu saya baca dalam caping setiap minggu ketika saya menyadari bahwa Mas Gun berpihak, gitu ya? Ya, saya berpihak. Ya, saya berpihak dan seolah-olah memang sepertinya tidak ada masalah dengan itu, gitu ya? Ketika kita bicara tentang apa sih neoliberal, gitu ya? Tetapi ketika saya tadi mendengar Mas Gun juga bicara mengenai jembatan emasnya Bung Karno itu sangat-sangat utopis. Menurut saya jembatan emas dalam pengertian Bung Karno adalah kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Jadi kemerdekaan itu memberi bangsa Indonesia kesempatan untuk menentukan nasibnya dan masa depannya. Dan bagi saya, ketika kita menyerahkan nasib bangsa ini kepada neoliberalisme, itulah yang sedang dipertaruhkan. Terima kasih. Ya, saya ini bingung dengan kata neoliberalisme ini. Banyak dipakai, tapi saya nggak paham. Kalau dikatakan sebab sejarah kebijakan perekonomian di dunia tidak pernah neoliberal. Dari dulu selalu negara bercampur tangan. Selalu. Tidak pernah, karena di dunia ketiga itu yang terjadi. Kita menjalankan ekonomi dengan perencanaan. Berarti negara mengalami campur tangan. Ada subsidi, berarti negara campur tangan. Kalau dikatakan tidak campur tangan, itu tidak selamanya benar. Ada hal-hal yang dianggap neoliberal. Itu apa saya tahu? Karena sebetulnya inilah. Kalau kita berpikir kembali pada doktrin, pada seperti tadi negara itu apa, ini apa, tanpa kita milih gitu.
Seolah kalau kita begini, nanti saya jawab soal minyak. Tapi saya katakan bahwa saya belum melihat apakah ada negara yang betul-betul liberal di dunia ini. Saya tidak melihat, karena selalu ada intervensi negara, terutama Indonesia. Kalau tidak kan tidak ada subsidi. Kalau tidak negara, kita nggak perlu minta izin untuk memiliki perusahaan. Minta izin pun nyogok. Nah kembali masalah ini, negara yang Anda maksudkan itu kadang-kadang tidak seideal yang dibayangkan oleh orang yang mau campur tangan negara. Negara itu juga korupsi. Kita kadang-kadang mengeluh pada perlakuan negara dulu. Negara dan masyarakat kan itu, negara dan rakyat, kita anti negara. Tapi sekarang tiba-tiba kita pro negara. Sementara kita tahu bahwa hak asasi manusia dikebiri oleh aparat negara. Korupsi dilakukan oleh aparat negara. Di mana itu? Kita berbicara tentang negara itu. Lalu di mana neoliberal? Apakah menyerahkan pada pasar? Saya tidak percaya bahwa semuanya bisa diserahkan pada pasar. Dan saya kira tidak seorang pun ekonomi di Indonesia ini percaya demikian. Tapi barangkali ada yang ekonom di antara kita. Karena saya bukan ekonomi juga, dan Anda bukan ekonom kan? Ya, sama-sama. Jadi, dalam sebenarnya ekonomi ya. Dalam ekonomi kan? Ya, dia ekonomi kesasar. Tapi saya enggak bisa mengatakan bahwa ini kita berhadapan dengan yang liberalisme. Bahwa kita menyerahkan pada asing, itu saya juga heran. Nanti dulu, kita jangan terlalu cepat-cepat. Bahwa banyak kebijakan yang besar ya, tapi jangan ditafsirkan dengan doktrin-doktrin neoliberal sosialis yang kita juga tidak begitu paham. Nah, kembali pada memihak. Saya sudah tulis. Saya dalam pemilu yang lalu menyontreng PDIP. Kenapa? Karena dia menentang undang-undang pornografi. Saya berkampanye untuk PDIP. Sekarang saya menyontreng SBY dan Budiono karena saya percaya pada Budiono lebih dari saya percaya pada Prabowo. Teman saya tidak pernah diculik oleh Budiono. Dengan kata lain kita memilih. Kita tidak bukan mengatakan we can sit on the fence tentang omekan. Kita tidak bisa berdiri di pinggir jalan dan hanya duduk ongkang-ongkang bersiul. Kita berkawan, kita nggak bisa campur tangan. Bullshit. Ketika rumah terbakar, kita harus turun. Ketika demokrasi terancam, kita tidak boleh diam. Kita harus memilih. Bagi saya demokrasi kita terancam karena ada orang-orang yang berkuasa yang di dalam masa dulu tidak pernah menghormati hak asasi manusia. Saya memilih. Dan saya percaya bahwa suatu ketika saya akan kecewa, tapi tidak apa. Saya kecewa pada PDIP, saya kecewa pada PAN, tapi saya tetap bahwa yang perjuangan saya bisa lakukan yang salah. Jangan dikatakan bahwa memilih itu dosa dan kotor. Tidak. Dalam demokrasi, memilih adalah kewajiban dari masyarakat, dari warga. Janganlah merasa dirinya suci, menjadi budayawan, publik intelektual, begawan atau pengawan, dan karena itu tidak milih. Justru untuk kejernihan pikiran kita harus melakukan pilihan. Dan saya tidak pernah malu. Sekian. Saya sangat senang sekali nih Pak. Hari ini saya bisa ketemu langsung dengan penulis catatan tinggi yang bukan sering ketemu. Ya Pak. Saya baru ketemu dua kali waktu di udah bukunya Pak Budiono dengan sekarang. Iya Pak. Ini orang kawan aja. Saya senang sekali betul Pak. Ini apa? Foto bareng. Waktu saya di ITB ada dua kubu besar, yaitu disebutnya dengan golongan kiri dengan golongan kanan. Nah, golongan kanan ini berporosnya itu di Masjid Salman, dan yang kiri itu di UKM
gedung bengkok dan sebagainya.